Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Al-Rantisi, nomor absen 24 dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menceritakan perjalanan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Setelah dakwah Nabi Muhammad ke Mekah belum mendapatkan hasil yang memuaskan, maka Muhammad SAW menyuruh 200 pengikutnya untuk menghindari kekejaman Quraisy dan pergi diam-diam ke Madinah. Ia sendiri pergi menyusul dan tiba di sana pada tanggal 24 September 622 Hijriah. Hal ini terkenal dengan sebutan hijrah. Bukan sepenuhnya sebuah pelarian, tapi merupakan rencana perpindahan yang telah dipertimbangkan secara seksama sekitar 2 tahun sebelumnya. 17 tahun kemudian, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan saat terjadinya peristiwa hijrah sebagai awal tahun Islam atau tahun Qamariyah yang dimulai 16 Juli. Hijrah yang mengakhiri periode Mekah dan mengawali periode Madinah merupakan titik balik kehidupan Nabi. Ketika meninggalkan kota Mekah, tempat kelahirannya, penduduk Mekah khususnya bangsa Quraisy menghina dan menyepelekannya. Namun ia berhasil kembali ke kota itu sebagai seorang pemimpin yang dihormati. Usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam seperti tersebut adalah: A. Membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah adalah Masjid Quba yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah barat daya Madinah. Masjid Quba ini dibangun pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau 20 September 622 Masehi. Fungsi atau peranan masjid pada masa Rasulullah adalah: pertama, masjid sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Yang kedua, masjid merupakan tempat belajar dan mengajar tentang agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Tiga, masjid merupakan sarana ibadah khususnya sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Tarawih, sholat Idul Fitri, dan Idul Adha. B. Mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin adalah para sahabat Rasulullah, penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Kaum Ansor adalah para sahabat Rasulullah SAW, penduduk asli Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin. C. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat Madani. Pada masa Rasulullah, penduduk Madinah mayoritas sudah beragama Islam, sehingga masyarakat Islam sudah terbentuk, maka adanya pemerintahan Islam merupakan keharusan. Rasulullah selain sebagai seorang nabi dan rasul, juga tampil sebagai seorang kepala negara atau khalifah. Sebagai kepala negara, Rasulullah telah meletakkan dasar bagi sistem politik Islam, yakni musyawarah. Dengan musyawarah, umat Islam dapat mengangkat wakil-wakil rakyat dan kepala pemerintahan, serta membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh seluruh rakyatnya. Dengan syarat, peraturan-peraturan itu tidak menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan Hadis. Rintangan dakwah di Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, tugas yang diemban Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin begitu berat. Hal itu disebabkan makin kerasnya penentangan kaum Quraisy. Mereka tetap berusaha keras untuk menghancurkan kaum muslimin dengan berbagai cara. Perlawanan dari orang-orang di luar Islam, khususnya kaum kafir Quraisy Mekah, menghasilkan beberapa peperangan dan peristiwa besar. Salah satunya adalah Perang Badar. Perang pertama yang menentukan masa depan negara Madinah adalah Perang Badar. Perang antara kaum muslimin dan musyrik Quraisy pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Kaum Quraisy pada saat itu yang sedang melakukan perniagaan ke Syam. Untuk menuju Syam, mereka harus melewati Madinah. Keberadaan kaum muslimin di Madinah membuat kaum Quraisy terancam. Oleh karena itu, pemimpin Hafilah Abu Sufyan mengirim berita ke Mekah untuk meminta bantuan pertempuran antara orang-orang Mekah dan Madinah. Kebanyakan kaum muhajirin terjadi di Badar, 144,5 km sebelah Perang Badar. Perang pertama yang menentukan masa depan negara Madinah adalah Perang Badar. Perang antara kaum muslimin dan musyrik Quraisy pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Kaum Quraisy pada saat itu yang sedang melakukan perniagaan ke Syam. Untuk menuju Syam, mereka harus melewati Madinah.
Keberadaan kaum muslimin di Madinah membuat kaum Quraisy terancam. Oleh karena itu, pemimpin kafilah Abu Sufyan mengirim berita ke Mekah untuk minta bantuan. Berkat kepemimpinan Nabi Muhammad, umat Islam yang berjumlah 300 berhasil mengalahkan 1.000 orang Mekah. Perang Badar telah menjadi landasan kekuatan kepemimpinan Muhammad. Islam telah memperoleh kemenangan militer yang pertama dan menentukan. Peristiwa ini menjadi asas yang kuat bagi umat Islam. Oleh karena itu, Al-Quran menyebut peristiwa itu dengan Yaumul Furqan, karena ia membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Hari yang menjadikan umat Islam merasa tinggi dan orang-orang yang berakidah batil menjadi rendah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.